Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Tetap semangat belajar dari rumah ya. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 3. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Tonton video hingga akhir ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang terdiri dari makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau benda mati. Matahari, udara, air, batu, gunung, lautan, termasuk benda tak hidup. Sedangkan makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan, karena mereka memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Lalu, apa sih ciri-ciri makhluk hidup? Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, membutuhkan makan, dan peka terhadap rangsang. Sebelum mempelajari lebih lanjut tentang ciri-ciri makhluk hidup, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu dengan pola irama sederhana berikut ini. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Perhatikan tanda persegi dan persegi panjang pada lagu Cicak-cicak di dinding. Tanda persegi menunjukkan lagu dinyanyikan dengan nada pendek, sedangkan persegi panjang menunjukkan lagu dinyanyikan dengan nada panjang. Cicak-cicak di dinding. Berdasarkan pola tanda persegi dan persegi panjang pada lagu Cicak-cicak di dinding, manakah baris lagu yang memiliki pola yang sama? Mari perhatikan kembali lirik pada lagu Cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Nah, merayap menunjukkan bahwa cicak dapat bergerak, yaitu dengan cara merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak menangkap nyamuk untuk dimakan, menunjukkan bahwa cicak membutuhkan makanan, yaitu berupa nyamuk. Berdasarkan syair lagu atau lirik lagu Cicak-cicak di dinding, dapat kita ketahui bahwa cicak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, cicak dapat bergerak, yaitu dengan cara merayap. Dan yang kedua, cicak membutuhkan makanan, dan makanan cicak berupa nyamuk. Sampai di sini, fahim tum? Insya Allah, fahimna. Lalu, bagaimanakah ciri-ciri makhluk hidup pada ikan? Ikan juga termasuk makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Ikan dapat bergerak. Ikan bergerak dengan cara berenang di dalam air. Ikan berenang atau bergerak menggunakan sirip dan ekornya. Ikan juga membutuhkan makanan. Makanan ikan dapat berupa ikan kecil, pelet, cacing, juga tumbuhan air. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah yang banyak. Contohnya salah satu jenis ikan yaitu ikan mas yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Bayangkan telur ikan sebanyak 1000 butir. Tahukah kalian bagaimana cara menuliskan bilangan 1000?
Kalian telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan lirik lagu Cicak-Cicak di Dinding, yaitu bahwa makhluk hidup dapat bergerak dan membutuhkan makanan. Lalu, bagaimana cara mengetahui ciri-ciri makhluk hidup yang lain? Ya, dapat kalian lakukan dengan membaca dan mengamati dengan seksama teks bacaan pada buku tematik kalian halaman 9 sampai 14. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Cicak merayap di dinding. Sedangkan ular bergerak dengan cara melata. Lalu, apakah tumbuhan juga bergerak? Ya, tentu saja tumbuhan dapat bergerak. Gerak pada tumbuhan disebut dengan gerak semu. Contohnya, pergerakan bunga matahari mengarah atau menuju arah cahaya matahari. Tumbuhan dalam ruangan akan bergerak mengarah pada jendela untuk mendapatkan cahaya matahari. Contoh lain dari gerak tumbuhan yaitu akar dalam tanah akan bergerak ke dalam tanah menuju arah air atau sumber air. Coba sekarang tutup mulut dan hidung kalian. Tunggu beberapa saat. Apa yang kalian rasakan? Tentu saja akan terasa sesak. Hal tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup bernafas. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Lalu, apakah tumbuhan juga bernapas? Ya, tentu saja tumbuhan dapat bernapas. Alat pernapasan pada tumbuhan disebut dengan stomata atau mulut daun. Coba perhatikan foto-foto kalian. Foto dari bayi, TK, SD kelas 1 hingga SD kelas 3. Apakah terjadi perbedaan ukuran tubuh kalian? Apakah terjadi perbedaan tinggi dan berat badan kalian? Jika jawabannya iya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan berat. Pada hewan juga berlaku pertumbuhan ini. Contohnya ayam. Pada awalnya, ayam masih dalam bentuk telur. Setelah dierami oleh induknya, maka telur akan menetas dan keluarlah anak ayam. Kemudian, anak ayam semakin besar menjadi ayam muda. Pada akhirnya, ayam itu bertambah besar menjadi ayam jago atau ayam betina dewasa. Pertumbuhan juga dialami oleh tumbuhan. Contohnya tumbuhan kacang hijau. Pada awalnya berupa biji kacang hijau, lalu kemudian muncul akar dan batang. Batang semakin tumbuh, kemudian tumbuh daun kecil. Setelah itu, batang mengalami pertumbuhan yang pesat. Pada akhirnya, batang bertambah tinggi dan daun bertambah lebar. Perhatikan hewan dan tumbuhan di sekitar kalian. Apakah hewan peliharaan kalian bertambah banyak? Atau tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian dapat berbuah atau bertambah banyak? Ya, hal tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup berkembang biak. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Dayu sedang menyiram tanaman, kuda sedang merumput, Edo dan teman-teman sedang makan. Hal tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup memerlukan makanan dan air.
Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Hewan yang makan tumbuh-tumbuhan disebut dengan herbivora. Sedangkan hewan yang memakan hewan lain sebagai makanannya disebut dengan karnivora. Sementara jenis hewan yang memakan hewan lain dan juga tumbuhan disebut dengan omnivora. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan? Makanan apa yang dimakan oleh tumbuhan? Ya, tumbuhan juga memerlukan makanan. Pada umumnya, tumbuhan memerlukan air dan garam mineral dari dalam tanah untuk tumbuh. Sekarang, keluarlah dari rumah kalian. Kemudian, lihatlah ke arah matahari. Lalu, apa yang terjadi? Ya, dengan cepat kalian akan menutup mata karena silau. Hal tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Sementara landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Keragaman cara bergerak, bernafas, berkembang biak, serta jenis makanannya adalah karena kuasanya. Semua itu adalah karunia Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang harus kita syukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur juga dapat dilakukan dengan melaksanakan ibadah, menjalankan perintahnya, serta menjauhi larangannya. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan yang dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu pengamalan sila pertama Pancasila. Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Silahkan berikan jawaban kalian pada buku tematik halaman 20. Sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.